apa sih yang dilakukan oleh pelaut kapal ikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ABK. Sobat ABK, dalam video kali ini kita akan coba bahas terkait apa sih perbedaan dari STCW dan STCWF. Nah, bagi Sobat ABK yang mungkin kurang familiar dengan istilah ini, STCW adalah singkatan dari Standard Training Certification Watchkeeping for Seafarer. Sedangkan untuk STCWF itu adalah Standard Training Certification Watchkeeping for Fishing Vessel. Dua-duanya ini adalah standar untuk pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja yang di laut, terutama untuk pelaut kapal niaga bagi STCW dan pelaut kapal ikan bagi STCWF. Nah, kedua aturan ini dikeluarkan oleh lembaga internasional, yaitu International Maritime Organization, di mana Indonesia adalah salah satu negara anggota. Nah, nanti akan coba kita bahas terkait hubungannya dengan 4 pilar keselamatan serta dengan aturan Indonesia seperti apa. Tapi pada intinya adalah keduanya ini merupakan peraturan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja di atas kapal. Sobat ABK, saya mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan 4 pilar. Nah, melansir dari website IMO, ada istilah yang disebutkan di website tersebut, yaitu 4 pilar. Untuk kapal-kapal penumpang dan kapal kargo, 4 pilar itu adalah terkait safety atau keselamatan, kemudian perlindungan lingkungan, dan juga pelatihan bagi calon pelaut, serta aturan dari ILO atau International Labour Organization, yaitu terkait Maritime Labour Convention. Nah, untuk safety itu sendiri, itu diatur oleh SOLAS, yaitu Safety of Life at Sea, di mana itu mengatur terkait konstruksi, stabilitas, kemudian bernavigasi dan lain sebagainya. Kemudian environmental protection, itu ada aturan namanya MARPOL, yaitu Maritime Pollution atau Marine Pollution, yaitu peraturan untuk mencegah pencemaran. Kemudian yang ketiga adalah Seafarer Training, yang diatur oleh STCW yang akan kita bahas sekarang. Dan juga ada hak-hak yang keempat. Nah, hak-haknya pelaut ini semuanya diatur dalam ILO Maritime Labour Convention. Untuk keempat aturan ini, Indonesia sudah menyetujui dan sudah mengimplementasikan di aturan nasional kita. Nah, untuk 4 pilar bagi perikanan, bagi sektor perikanan, itu ada Cape Town Agreement. Jadi ada peraturan terkait konstruksi kapal ikan, navigasi dan segala macam, dan juga mirip dengan SOLAS yang disebut dengan Torremolinos Protocol. Namun memang ini belum semua negara menyetujui. Kemudian ada STCWF, yaitu terkait pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk pelaut kapal ikan. Kemudian ILO Work in Fishing Convention 2007
dan juga FAO Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter, Eliminate Illegal atau IUU Fishing. Nah, sepertinya kita tidak akan membahas 4 ini, kita akan membahas hanya khusus di STCWF saja. Kemudian ini saya ambil dari website College Grad. Kita akan coba sedikit mengulik mengenai pekerjaan dan juga mungkin salary atau gaji, dan juga latar belakang pendidikan atau pendidikan yang dibutuhkan. Kita mulai dulu dari transportation worker. Nah, mungkin lebih kita singkatkan pelaut kapal niaga gitu. Apa yang dilakukan oleh pelaut kapal niaga itu di atas kapal? Nah, ini website ini dibuat oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika. Ini tidak menjadi rujukan secara umum, namun ini situasi dan kondisi yang ada di Amerika, dan website ini memberikan informasi terkait pekerjaan-pekerjaan di atas kapal niaga, tapi mungkin juga lebih spesifik di Amerika. Nah, di sini disebutkan bahwa ya pekerja di transportasi laut itu secara umum ada 3, yaitu mengoperasikan kapal, mengoperasikan dan merawat kapal-kapal non-militer, ya, kemudian mengikuti peraturan atau komando, kemudian memastikan safety atau keselamatan dari orang dan muatan di atas kapal. Ya, berarti pada intinya sama dengan pelaut kapal niaga di seluruh dunia. Kemudian ini ada data, ini hanya di Amerika saja, dan mungkin di dunia jumlahnya akan lebih besar. Nah, di Amerika sendiri jumlah pekerja yang ada itu adalah 81.900 pekerjaan, di mana kapten, mualim, dan pilot. Pilot di sini bukan pilot pesawat, ya Sobat ABK. Pilot ini maksudnya adalah orang yang bertugas memandu kapal keluar masuk ke pelabuhan. Nah, ini terutama jasanya diberikan terutama bagi kapal-kapal asing yang belum pernah masuk ke perairan setempat. Nah, dalam hal ini di sini adalah perairan di Amerika. Kemudian ini ada pelaut dan oiler, kemudian ada engineer dan motorboat operator. Nah, kebetulan kalau di Amerika sektor transportasi yang menyerap tenaga kerja paling banyak itu adalah di inland water transportation, itu menyerap sekitar 21. Inland water transportation itu adalah maksudnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi mungkin sungai-sungai atau danau-danau di Amerika itu luar biasa banyak, sehingga dibutuhkan tenaga kerja di sektor tersebut. Kemudian sisanya adalah deep sea atau laut dalam atau laut lepas. Kemudian ada coastal, pantai, dan ini ada Great Lakes. Ya, mungkin ada danau tapi luar biasa luasnya untuk segi ukuran. Dan juga kegiatan atau aktivitas lain. Kemudian pariwisata. Kemudian ada pegawai negeri sipil, itu 6%. Nah, itu sekilas terkait apa itu
pelaut kapal niaga. Nah, bagaimana dengan pelaut kapal ikan? Mari kita lihat. Masih di website ini, College Grad. Saya ambilkan mengenai apa sih yang kita lihat ya. Nah, kita lihat apa sih yang dilakukan oleh pelaut kapal ikan ini. Nah, tugas dari pelaut kapal ikan ini, kalau menurut website ini, adalah menangkap berbagai macam tipe makhluk laut ya. Maksudnya tidak hanya ikan, namun juga mungkin cumi atau mungkin kepiting dan lain sebagainya. Tugasnya ya ada banyak, yaitu mencari lokasi di mana ada ikan di situ, kemudian menggunakan peralatan pencari ikan, kemudian menjalankan kapal untuk menavigasi, merawat mesin, kemudian juga memilih dan menyimpan hasil tangkapan di dalam storage yang rata-rata adalah menggunakan es atau metode pendinginan yang lain dan lain sebagainya. Ini banyak sekali tugas-tugasnya. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau kita melihat video mengenai hal tersebut. Mari kita lihat video mengenai pekerjaan di atas kapal perikanan. Fishers and fishing workers experience the thrill of the catch. Along with long waits and fruitless searches, they use nets, fishing rods, traps, and other equipment to catch and gather aquatic animals. The fishing boat captain runs the fishing operation and decides where to fish and when to return to port. Fishing deckhands perform the everyday tasks of baiting, setting lines or traps, hauling in and sorting the catch, and maintaining the boat and fishing gear. On larger operations, crews work together, hoisting heavy nets or using machinery to move large catches. They may be at sea for weeks or even months. Some fishers work on small boats with a crew of just one or two using nets or dredges, or setting out pots and traps for lobsters and crabs. Some workers rake for kelp and other marine vegetation. Commercial fishing can be dangerous and medical care is often not immediately available. Many fishers are self-employed and are also seasonal workers, working long hours at strenuous tasks. There is no education requirement for fishing. Most learn on the job. Captains must be licensed. Fishers need a permit to fish in almost any water. Permits specify the fishing season, the type and amount of fish that may be caught, and sometimes the type of permissible fishing gear. Ya, Sobat ABK, tadi kita sudah melihat tayangan video yang mengenai kehidupan di atas kapal, terutama untuk pelaut kapal ikan. Kita tadi juga sudah melihat keterangan ada di website ya mengenai 4 pilar keselamatan dari IMO dan juga job profile yang ada di website salah satu di Amerika. Nah, bagaimana hubungannya dengan aturan Indonesia? Ini adalah aturan STCW Code, yang mana dia dibuat awal di tahun 1978 dan secara periodik selalu diamandemen, dan terakhir amandemennya adalah, atau amandemen itu adalah perubahan atau penambahan ya Sobat ABK, itu tahun 2017. Nah, aturan mengenai pelatihan ini itu sudah rinci sebagaimana seperti ini, yaitu ada di bagian deck department
atau bagian deck, kemudian juga ada engine department atau bagian mesin, dan juga ada radio operator, dan juga ada beberapa pelatihan-pelatihan spesifik terkait jenis kapal tertentu. Nah, aturan STCW Code ini, Sobat ABK, ini sudah disahkan oleh aturan di Indonesia, yaitu sesuai dengan keputusan Presiden nomor 60 tahun 86 mengenai pengesahan International Convention on Standard of Training Certification Watchkeeping for Seafarer yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggal 4 Desember. Nah, bagaimana dengan STCWF? Ya, ini adalah aturan internasional sama seperti STCW tadi yang di sebelumnya. Ini sudah dibuat, namun ini baru tahun 1995 dan belum banyak negara yang melakukan persetujuan terhadap aturan ini. Namun negara Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 nomor 18 sudah ada mengenai pengesahan International Convention STCWF. Ya. Jadi suka nggak suka, mau tidak mau, maka dua aturan ini menjadi standar nantinya untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaut kapal ikan dan tadi juga pelaut niaga. Sobat ABK, ini saya membuat rangkuman terkait STCW dan STCWF. Mungkin nanti pembahasan lebih detail akan saya sampaikan di video yang lain. Jadi pada intinya ada beberapa faktor kemiripan di dalam mata pelajaran bagi pelaut kapal ikan dan pelaut kapal niaga. Ya, Sobat ABK, itu tadi sekilas terkait perbedaan STCWF dan STCW. 4 pilar keselamatan tadi sudah disampaikan. Kalau di kapal penumpang atau barang, 4 pilar itu adalah SOLAS, Safety of Life at Sea, MARPOL, Maritime Pollution, STCW, Standard Training Certification Watchkeeping for Seafarer, dan MLC tahun 2006 atau Maritime Labour Convention. Kalau untuk di kapal ikan, Cape Town Agreement atau Torremolinos Protocol, kemudian STCWF, kemudian ILO Work in Fishing Convention, dan FAO, dari FAO itu IUU Fishing. Kemudian hubungan dengan aturan Indonesia, sudah diratifikasi sebenarnya dua aturan ini, STCW dan STCWF, masing-masing dengan Kepres 60 tahun 1986 tentang ratifikasi STCWF dan Perpres 18 tahun 2019 tentang ratifikasi STCWF. Oke, Sobat ABK, saya cukupkan dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman agar channel ini dapat berkembang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ABK.